pertemuan antara Bigetron Alpha berhadapan dengan EVOS Glory. Yoi, tapi sambil nonton sambil donasi dulu dong. Masa yang enggak? Langsung scan barcode-nya ada di bawah. Kalian bisa langsung membantu pendidikan di Indonesia. Yap. Dan kalau kita lihat perbedaan permainan dari sisi roamer Bigetron Alpha juga udah mulai terlihat signifikan dengan ada gangguan Skugzi di area rotasi buff jalur dari EVOS Glory. Dan mungkin kalau bicara soal early to mid gamenya ya, Bigetron Alpha bisa menyesuaikan diri dengan adanya sosok Imis Jet. Itu akan menguntungkan mereka terkait bagaimana damage yang bisa dilontarkan. Tapi EVOS Glory ini mereka harus berhati-hati dengan skenario dan siasat dari Bigetron Alpha tersebut. Oke, wah ini daggernya udah coba untuk lebih cepat clear minion dari I Miss Jet. Tapi ada bottom lane. Dengan adanya Fire Missile mencoba untuk mencicil-cicil nih ke arah Cici. Cici di sini. Yep, iya. Cici yang masih bisa mundur juga, nggak mau buru-buru. Udah ada satu gerakan yang dibuat juga ya dari area bawah. Supercan dengan Gwen junglernya udah mulai coba untuk mengarah ke area monster jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Glory. Tempo yang dibawa cenderung slow banget, but sure dua member dari EVOS Glory nampaknya juga udah mantau arah gerakan rotasi dari Supercan di area bottom lane. Yap. Ini dari kedua player bahkan tiga nih karena Miss Jet juga udah ngikut. Targetnya benar-benar dari ke arah Cici. Cuman kalau misalnya dari Warlord buka map tiba-tiba dia rumput ke gap semuanya. Sementara untuk sekarang kayaknya kedua roamer bakal dikasih level 4 tapi experience ternyata belum sampai makanya pertikaian terjadi di arah bottom lane. Jual beli serangan yang udah mulai terpantau di area sisi Turtle juga nampaknya dengan adanya pembukaan dari opsi jungler sosok Van. Tapi ada airborne effect yang mengarah ke member dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Last Insanity dibuka terlalu dini dan bahkan meledakkan karya beberapa member yang masih bisa survive. Itu adalah adegan menyelamatkan diri seperti dari Athena Isabel, tapi sekarang dari EVOS Glory bakal mengunci pergerakan dari Turtle. Onward coba untuk dilakukan bersama dengan Archaeater, tapi ada flicker yang terdengar. Supercan menjadi korban pertempuran barusan, gak ada yang mega retri. So EVOS Glory yang bakal mengamankan Turtle yang pertama. Miscalculate yang ternyata tidak menguntungkan pemain-pemain dari Bigetron Alpha, tapi dibayar harusnya dengan adanya pergerakan yang menguntungkan Eman di area top lane sana, di mana dengan berhasilnya menyudutkan sosok Nathan ya dari arah tersebut yang membuat dia bisa ngeplating karya gold kills-nya. Setidaknya ada kesempatan buat Eman nantinya bisa fight di area-area yang dibutuhkan. Oke, ini cicilan-cicilan Yoyo ini juga lumayan berasa ya untuk ngancurin Viraga armornya. Jadi untuk Athena Isabel dia juga harus jaga-jaga diri, jaga-jaga jarak juga. Apalagi kan kalau dari fire-nya dia kan lumayan ada jarak lah. Apalagi kalau dari Viraga armornya pecah, jaraknya makin diperluas lagi. Yang ngebuat juga mereka bakal coba untuk menunggu sampai hingga dengan momen yang ditentukan masuk menit ketiga. Permainannya juga benar-benar nggak terlalu buru-buru, tapi Divine Judgment sudah mulai menarik karya satu member dan bahkan menghilangkan sosok Warlord seorang diri. Di saat ada flicker disitulah Kaja akan beraksi dan sekarang Vin kayaknya keadaan yang tidak baik-baik aja, coba untuk dikejar oleh teman-teman dari Bigetron. Tapi ternyata Ken yang bakal coba untuk maju ke special migration di Violet Requiem-nya. Vania masih terlalu tebal karena 1 poin kill aja udah cukup sebenarnya untuk EVOS Glory. Yep, 1 untuk nothing. Ditambah lagi kalau kita lihat juga dari arah sisi gold ya, ranah gold perekonomiannya tidak terlalu timpang. Tidak ada perbedaan yang merugikan satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita bisa lihat juga dari arah berlawanan, teman-teman dari EVOS Glory udah mulai serentak untuk menilik terkait bagaimana pergerakan dari Skugzi atau Finn di area sisi top mid lane. Oke. Sementara di arah bottom lane masih ada 1v1 situation. Turtle yang kedua akan segera hadir. Teman-teman dari EVOS Glory juga udah standby nih di sini nih. Udah mulai ada Van Strong, mulai ada Van, mulai juga adanya Warlord. Tapi Super Ken yang akan mengambil inisiatifnya duluan. Tapi hati-hati nih.
Mulai ada Divan Jasmine dilakukan, mencoba untuk mendapatkan ke arah satu Oh, oh. player. Bahkan Fania yang kali ini harus menerjang semua damage yang masuk ke dalam dirinya dan hilang sudah dari HP-nya. Yep, satu tukar satu ya. Bagaimana I Miss Jet, tapi nampaknya ada Vengeance yang diaktifkan. Flicker for defensive dari Eman dan nampaknya pergerakan dari Corrosive Strike mampu untuk memukul mundur pergerakan dari arah Cici di area sisi hutan sana, dan keduanya memilih untuk cancel ya, terlalu beresiko nampaknya untuk melanjutkan ke area objektif turtle, sedangkan di area bawah ada satu momen yang dimaksimalkan oleh seorang Nathan. Ya, spread berhasil dapetin ke arah outer turret karena terlalu banyak player yang berada di area turtle. Dan saat mereka bubar jalan, ada space yang terbuka di arah bottom dan itu yang diamankan oleh Super Red itu sendiri. Sekarang Astral Echo-nya, wah, Spatial Migration coba untuk maju lagi, tapi targetnya adalah Vanstrong, bakal sulit dan Turtle-nya berhasil didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Dengan adanya siasat yang baik, tapi Konsil? nampaknya Konsil ada satu Divine Judgment yang mengarah ke area satu member, tapi Flicker for defensive berhasil menghindari serangan yang dibuka oleh seorang Eman. Veldora hampir saja ditumbangkan. Thornpart Memories dari Eman ternyata masih belum memiliki damage yang maksimal karena dari stacknya juga nggak terlalu full. Sekarang ada masih berjalan di match ketiga kita dari Hope Cup 2024. Yap. Bigetron Alpha berhadapan dengan EVOS Glory sampai menit 6 menuju 7. Ternyata belum ada first blood yang terjadi. Wow, mengejutkan. Belum ada first blood dan belum ada tarot untuk Bigetron Alpha yang bisa mereka hancurkan juga di arah anak-anak EVOS Glory ya. Ini cukup bisa dibilang serius banget. Cukup kompetitif pertandingan di match kita yang ketiga untuk merebutkan posisi kali ini. Bahkan Bigetron Alpha yang win streak pun masih haus akan kemenangan. Sedangkan di area top lane ada satu immortality yang harus dipecahkan di 1v1 situation. Tiraga armor yang pecah itu. Tiraga armor ya? Belum ada immortal Oh, oke, kayaknya oke. dari Athena Isabel. Oke. Jadi lumayan dari Veldora dicicil-cicil. Tapi sekarang bentar nih, ternyata Veldora punya 2 poin kill. Oh bentar, poin killnya 2 sama poin killnya harusnya ya. Oke, Udah dua tidak sama. ada yang tumbang ya, 2 sama dan masih dengan one-to-one situation. Tapi kayaknya kalau lihat Athena Isabelnya agak sedikit kewalahan, bahkan satu turret di area top lane-nya pun sudah terancam hampir hancur di tangan anak-anak EVOS Glory. Targetnya berarti dia bakal cicil-cicil ke arah fun sih mau gak mau dari Athena Isabel. Tapi harus hati-hati dengan certain call yang dimiliki oleh Veldora juga. Targetnya bakal ke siapa? Kita lihat Fit, dia punya flicker, dia punya Divine Judgment. Nah, yang ngasih info adalah Isabel. Dia bakal cari-cari dulu nih, ayo mau kemana. Tapi ternyata dari Fan yang bakal coba dapetin ke arah Immortal. Tapi dari Special Migration-nya, video poin gak kena apa-apa. Malahan di arah belakang, Van Strong yang berhasil ditumbangkan. I Miss Jet juga nggak terlalu bisa berbanyak bicara. Bahkan Last Insanity meledak sudah menuju ke arah Warlord dan gak selamat Warlordnya. Yep, 2 tukar 1. Eman nyaris saja tumbang, tapi masih ada harapan untuk mundur ke area belakang. Sedangkan dari teman-teman EVOS Glory bisa langsung memaksimalin juga ya pergerakan dari Wave Bini yang ternyata cekatan banget untuk dimanage oleh Athena Isabel. Dan pertarungan yang cukup besar di area objektif turtle tersebut nampaknya diuntungkan oleh teman-teman dari sisi EVOS ya, dengan adanya satu turtle. Dan sebenarnya pertukaran equal sih dengan ada 2 poin eliminasi yang diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha di turtle ketiga kita tadi. Ya, berbondong-bondong langsung nih 3 player dari Bigetron Alpha di arah bottom lane. Sementara membawa cicinya akan berada di arah bottom lane. Sementara Athena Isabel juga nih udah mulai datang lagi. Ini dia udah punya Immortal. Dia bakal coba lebih berani lagi. Dia akan mencicil-cicil terus-terusan 3 player ngasih info. Bahkan ada 4 player di arah top lane. Yang akhirnya membuat dari I Miss Jet mainnya mundur dulu, jangan sampai kelihatan di tangan anak-anak EVOS Glory. Terlalu ringkih juga hero-nya dan mungkin menilik dari kedua belah bot lane ya yang nantinya akan menopang late game kedua belah tim. Dua-duanya sama-sama masih bisa jaga diri ya dari banyaknya gempuran dan permainan tabrak yang dibuka oleh kedua belah tim. Bahkan di area bawah Eman juga berhasil hancurin turret, dibalas juga sebetulnya oleh teman-teman dari EVOS Glory di area top lane. Melainkan Eman yang diuntungkan karena 2 turret sekaligus berhasil hancur. Totem call-nya dikeluarkan bersama dengan Vengeance, cicil-cicilnya kepada Eman. Eman dia nggak tembak tapi ditahan dengan sangat baik, tapi itu adalah
pergerakan yang tetap bisa membuat dua player dari Bigetron Alpha tidak selamat. Yes, dua pemain tumbang untuk nothing. Tiga udah pertukaran, sedangkan Immortality yang terbalut dari arah sisi mid lane Isabel pun nampaknya berhasil dihancurkan ya. Dan keuntungan dari adanya dua pemain Bigetron, perbedaan kuantitas yang tercipta dimaksimalkan oleh EVOS Glory untuk masuk ke area Lord yang pertama, Lord yang akan berdampak signifikan untuk mereka lebih jauh lagi mengarah ke area pertahanan mid lane seperti kita lihat kali ini. Special Migration relatif baik, langsung masuk, tapi agak entropy untuk menghalau itu semua. Dan entropinya benar-benar langsung ke arah belakang sehingga sosok dari spread masih selamat, bahkan dari Purify juga yang sudah dia gunakan. Informasinya sudah diberikan. Dan ini akan membuat dari Super Red harus bermain lebih sedikit ke belakang dari sebelumnya. Yep, iMisnya juga tadi hampir ya ada pergerakan 1v1 yang tidak menguntungkan Super Red. Tapi masih ada escape tools, dipaksa juga untuk ngebuka karya Purify-nya yang ngebuat Super Red-nya masih bisa mundur. Dan kawalan dari anak-anak EVOS Glory terhadap Lord-nya juga udah mulai terpantau. Lord di area bawah akan segera memasuki karya objektif Inner Turret. Dan ngomongin karya high ground, potensial untuk bisa diselamatkan lebih Bigetron Alpha ini bergantung terhadap name dan mungkin ledakan terkait bagaimana Last Insanity nanti dibuka. Lord sudah berjalan di area bottom lane. Lordnya coba untuk dikawal oleh teman-teman dari EVOS Glory. Last Insanity diledakkan begitu aja. Jedar, Jessica Iskandar keluar, tapi Immortality sudah mulai dipecahkan. Mencoba untuk kabur di arah belakang, tapi tetap tidak bisa selamat. Athena Isabel kali ini tidak berkutik di tangan Super Red. Yep, tumbang di kali pertama, disusul dengan adanya inner middle turret juga. iMisjet bakal coba untuk memotong wave minion untuk mempertahankan inner top turret mereka. Tapi lihat ada misi penelusuran dan nampaknya digagalkan begitu saja. Perjalanan pulang dari iMisjet, ada satu perlawannya pasti, tapi 1v2 situation stuck terkendali. Dia membuat iMisjet tumbang di area top lane. Daggernya miss tadi, sehingga Veldora masih tetap bisa memakan iMisjet sekarang. Satu persatu objektif turret berhasil dikantongi oleh teman-teman EVOS Glory. Ini kita berharap dari Vin mungkin bisa menciptakan momen yang indah dengan flicker dan juga divine judgment yang dia udah punya. Satu momen bisa dapetin Super Red, mungkin ini bakal beda ceritanya. Iya, itu jadi salah satu PR ya. Sedangkan Super Red ini udah mulai dikawal oleh Cici dari Veldora yang dari tadi proaktif, dan dari banyak pergerakan dia yang maju ke area depan. Veldora sama sekali belum ditumbangkan dan belum di shutdown. Ini yang jadi PR berat yang bisa diambil oleh teman-teman dari Bigetron. Dan juga harus dijawab sebetulnya ya terkait bagaimana Cici bergerak. Tapi Yes, dengan special migration dan juga Purify yang sudah mulai masuk. Immortal sudah mulai pecah. Tapi lihat bagaimana iMisjet tinggal selamat. Positioning yang baik lagi dari Super Red, mendapatkan satu poin kill bahkan. Kaja jaga selamat, mencoba untuk special migration, tapi Eman terkena impact dari satu Warlord yang mengetahui dan memprediksi tembakan jarak jauhnya dengan adanya satu poin kill yang dia dapatkan. wow, EVOS mengamuk Prime Sword dan juga sokongan di area belakang membuat Bigetron Alpha kehilangan 3 pemainnya, misalkan 2 member. Perbedaan kuantitas Last Insanity sudah mulai diledakkan, tapi wave minion yang tidak terpantau di area mid lane yang membuat EVOS mundur lagi secara teratur. Astral Echo-nya nggak main-main dari Warlord. 8 assist sudah dikantongin, 1 poin kill juga dia dapatkan dan mendapatkan orang penting. Itu Eman. Lord terbuka sekarang untuk teman-teman dari EVOS Glory. Mereka bahkan sudah mendapatkan 1 base turret di area mid lane. Ini menandakan bahwa EVOS Glory udah siap banget untuk team fight. Apalagi Brodinya kelihatan di map. Mereka bakal coba untuk all in, mereka bakal coba untuk gimana caranya berada di posisi yang tepat. 3 wave ini juga udah mulai berjalan beriringan. Dan nampaknya anginnya mengarah ke area EVOS Glory. Tidak ada yang bisa melakukan pengendalan karena Bigetron Alpha akan disibukkan untuk memantau ya. Kontestasi terhadap Lord juga udah mulai coba untuk diperjuangkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Nah, mulai nih ada energy reaction dari Van. Benar-benar ngecicil. Tapi lihat, 2 player terkena impactnya malah dari Van sampai ke retri gak ada. Van juga gak selamat. Ade ketinggalan di area depan, yaitu Veldora yang tershutdown dengan third part memories dari Evan. Satu momen tapi Warlord sesuai dengan namanya, kelas Warlord. Aksinya benar-benar berkelas. Wow, Warlord tembakan LDR dari area belakang yang ngebuat satu objektif Lord yang harusnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ini berhasil di take over dan 3 pemain serta poin shutdown
yang berhasil diciptakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha kini harus mengarah kembali bagaimana mereka memberikan perlawanan. Flicker Defense Judgment, masih ada Winter untuk menyelamatkan diri tapi tidak. Aksi Warlord terhenti di area mid dan Lordnya masih bisa berhasil diamankan. Tapi setidaknya semua mata tertuju pada Warlord. Semua tangan mengayunkan jempol terhadap aksi dari Warlord. Wah itu gokil banget sih, setidaknya ada nafas segar dan teman-teman dari Bigetron Alpha juga tidak terlalu merugi ya, bahkan mereka justru yang berhasil mencuri karya satu outer middle turret yang dibeli oleh teman-teman dari EVOS Glory. Itu terlalu sosok banget terkait bagaimana teamfight yang pecah belah di area objektif Lord dan Lord yang berhasil di take over. Goldnya pun perlahan coba untuk terus dipulihkan oleh teman-teman dari Bigetron, coba untuk terus dikejar dan situasi saat ini udah mulai terpantau genting ya. Masuk menit pertengahan, perlawanan dari Bigetron Alpha udah mulai berasa juga dengan adanya damage yang masuk dari area Mischief dan juga Ning. Ya, udah mulai deg-degan juga, apalagi dari item. Kalau kita bisa lihat udah ada Enchanted Talisman Lightning, Divine Glaive, Winter yang tadi udah digunakan juga oleh Warlord untuk setidaknya memperpanjang nyawanya. Walaupun akhirnya bisa di take down begitu aja. Ini udah damage-nya udah cukup sakit, berkali-kali kita melihat impact dari Astral Spear-nya yang menakutkan, dapat ke arah Eman, dapat ke arah Lord. Tapi dengan aksi tersebut, sampai detik ini gue belum melihat Bigetron Alpha buat ke arah Twilight Arbor untuk mencegah pergerakan dari Warlord. Ya, Super Red itu juga belum tumbang yang jadi catatan, tapi Super Camp udah mulai coba untuk mulai mundur karena belakang, tapi nampaknya langsung dijegal negaranya Prime Float yang dibuka serta adanya Earth Shelter dari sosok Funstrong di area mid lane. One man down dari Bigetron Alpha. Tapi minion mereka di area bottom lane gak terlalu bagus. Mau gak mau dari EVOS Glory kayaknya harus benerin dulu lane-nya, memajukan cita-cita minion terlebih dahulu. Dan untuk Bigetron Alpha, one moment harus mereka ciptakan lagi. Jangan mereka yang pancing team fight, mereka yang harus dipancing. Mereka yang harus coba untuk melihat EVOS Glory dulu yang buka perang. Karena kalau mereka yang buka perang bakal bahaya. Badannya nggak terlalu kuat. Athena Isabel mungkin ya dia punya damage, tapi dia punya Fragile Armor juga dan Immortal. Tapi kalau itu udah pecah semuanya dikeroyok rame-rame dengan adanya Funstrong ataupun dari Super Red, ini bakal bahaya. Mereka nggak punya badan sama sekali setelah itu. Ya, kalau EVOS Glory punya Romer juga hero yang bisa sumbang damage besar juga di area Prime Slot-nya. Ini yang ngebuat sebenarnya berat Bigetron Alpha untuk bisa menahan agar tidak terpancing. Ini kita akan lihat lebih lanjut karena Lord yang kedua juga udah mulai ready. Di beberapa saat juga udah mulai di-poking oleh teman-teman dari EVOS Glory. Dan nampaknya Super Kill. Nah ini dia nih, mulai ada flicker ke depan dari Kajanya, tapi saya nggak dapat apa-apa. Dan bahkan kali ini Super Ken yang lenyap. Super Ken nggak selamat. Athena Isabel mulai dicicil habis-habisan. Fun mendapatkan Lord yang berikutnya. Tapi lihat bagaimana sosok dari Veldora maju ke arah depan. Mischief nggak selamat menuju ke arah double kill. Tapi masih terbalut Immortal dari Athena Isabel. Dan masih sulit untuk menembus pertahanan dari Athena Isabel. Wah itu udah nice Arcane, bisa dibilang udah nice move dari sosok Super Ken. Tapi nampaknya berhasil di counter, berhasil diberikan perlawanan yang berarti lah teman-teman dari EVOS Glory yang ngebuat dua base akan terancam hancur, serta adanya Lord yang sedang dalam perjalanan Fire Missile dapat coba untuk membakar karya Veldora yang mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Entropinya udah digunakan, entropinya bakal coba untuk membalikan keadaan, tapi lihat bagaimana sosok dari Kaja. Ada Flicker juga dari Center tapi nggak kena siapa-siapa. Mulai dikeluarkan tapi Immortality masih ada dari Athena Isabel. Best turret yang akan menjadi jawaban. The Downward Memories. Eman gagal untuk bisa mendapatkannya dan ini dia EVOS Glory yang lolos.